Bintang seukuran matahari dapat bersinar selama 10 miliar tahun. Usia matahari sekitar 4,5 miliar tahun dan setengah dari sumber energinya telah habis terbakar. Setelah kehabisan energi, tahap kehidupan bintang yang berikutnya pun muncul. Tekanan internalnya menurun, tapi gravitasi terus menekan. Pada suatu titik, bintang tersebut bisa saja hancur akibat beratnya sendiri dan mengecil hingga ukuran intinya saja. Proses ini terjadi selama hampir 1/4 kecepatan cahaya. Kurang dari setengah detik, bintang yang besar berubah menjadi benda kecil dan padat. Peristiwa ini menciptakan gelombang kejut yang dahsyat dan menyebabkan lapisan atas bintang tersebut meledak. Sekarang, jumlah energi dan materi yang sangat-sangat besar terlempar berhamburan di luar angkasa. Pada saat ini, cahaya bintang tersebut meningkat jutaan bahkan miliaran kali. Kilatan cahaya inilah yang dilihat para ilmuwan dengan teleskop supernya. Tapi, cahaya dari ledakan ini tidak sampai ke planet kita hingga bertahun-tahun setelahnya. Jadi, ketika cahaya itu sampai ke bumi, sebenarnya bintang tersebut sudah lama memudar. Pada titik ini, bisa terjadi beberapa kemungkinan, tergantung pada ukuran bintangnya. Jika masanya kecil, seperti masa matahari kita, maka selama beberapa bulan, kilatan cahayanya akan menjadi semakin terang dan terang hingga mencapai puncaknya. Kemudian, energi ledakannya mulai menghilang, semakin redup, dan mendingin. Setelah beberapa tahun, suhu bintang ini akan sama dengan suhu luar angkasa, dan bintang ini akan menghilang sepenuhnya. Tapi, semakin berat bintangnya, semakin menarik kejadiannya. Bintang yang berat membakar energinya terlalu cepat dan punya umur yang lebih pendek. Bintang yang beratnya 8 kali masa matahari dapat hancur menjadi objek aneh yang jarang ditemukan di alam semesta. Bintang neutron, diameternya hanya 10-20 km dan dilapisi kerak terbuat dari logam keras setebal kira-kira 800 meter. Beratnya bisa mencapai 2 kali matahari dan bintang ini punya gaya gravitasi yang kuat. Kamu boleh saja gagah perkasa di bumi, tapi kamu tak akan bisa mengangkat satu buah jarum atau korek api sekalipun jika berada di bintang ini. Selain itu, tubuhmu akan tertekan di atas permukaan bintang ini seperti kue panekuk dan tak bisa bergerak. Tapi ada juga bintang yang beratnya puluhan kali berat matahari. Ledakan supernova sebuah bintang yang sedikitnya 40 kali lebih berat dari matahari akan menghasilkan objek paling ganjil dan misterius di alam semesta, lubang hitam. Mula-mula terjadilah sebuah ledakan super terang. Gelombang kejut menyebar membawa serta debu dan materi dari bekas bintang menjadi seperti kabut. Dan di tempat ledakan tersebut, hanya tersisa satu objek berbentuk piringan hitam kecil yang merupakan benda terberat di alam semesta. Saking beratnya, gravitasi benda ini membelokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Ya, semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu berjalan bagimu. Kalau kamu bisa mendekati salah satunya, tinggallah selama beberapa menit pada orbitnya. Saat kamu kembali ke bumi, kamu pasti tidak akan mengenali rumahmu lagi. 1 menit di lubang hitam bisa sama dengan 1 bulan, 1 tahun, atau 1 dekade di bumi, tergantung seberapa berat lubang hitam tersebut. Tapi jangan terlalu dekat, kekuatan gravitasinya sangat kuat, bahkan cahaya tidak akan bisa keluar dari sana. Ada juga lubang hitam super besar yang diketahui manusia. Lubang hitam super besar ini membentuk masanya secara perlahan, melahap bermacam-macam objek kosmik bak predator. Biasanya, lubang hitam seperti ini berada di tengah-tengah galaksi. Dan gravitasinya sangat kuat sehingga bisa mempertahankan banyak bintang di dekatnya. Apa yang terjadi sebelum ledakan dahsyat? Apakah alam semesta punya ujung? Kenapa pengetahuan kita tentang materi gelap dan energi gelap sangat sedikit? Apa jadinya jika tidak ada lubang hitam? Akankah kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan paling menggelitik seputar alam semesta? Mari kita simak sama-sama. Apa jadinya jika tidak ada lubang hitam? Kebanyakan orang membayangkan lubang hitam seperti monster kelaparan dengan gaya tarik gravitasi sangat kuat sehingga tak ada yang bisa lolos darinya, termasuk cahaya. Begitu sesuatu mencapai horizon peristiwa alias titik saat tidak ada kemungkinan kembali, maka ia tidak bisa selamat. Lantas, bagaimana dengan informasi yang ada? Fisika kuantum yang menjabarkan cara kerja segala sesuatu di dunia
mengatakan bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkan data. Tapi kalau kenihilan ini mencakup lubang hitam, berarti ini paradoks. Saat itulah Stephen Hawking mendapatkan gagasan. Mungkinkah lubang hitam tidak punya horizon peristiwa? Dan justru kemungkinan punya horizon nyata yang bisa menjebak benda-benda untuk sementara. Setelah itu, materi atau energi akan lolos, tapi dalam bentuk yang berbeda. Artinya, lubang hitam tidak bisa menghapus informasi, melainkan hanya mengubahnya. Jika teori ini benar dan tidak ada horizon peristiwa, maka tidak ada lubang hitam seperti yang kita ketahui. Akankah ada rengkuhan besar, koyakan besar, atau kebekuan besar? Apa sih yang besar-besar ini? Banyak astronom sepakat bahwa alam semesta mungkin akan musnah sekitar 2,8 sampai 22 miliar tahun dari sekarang. Jika alam semesta meluas, dan begitulah adanya, artinya alam semesta dilahirkan dalam keadaan yang lebih padu, seperti Rhode Island, dan jika ada permulaan, tentu akan ada akhirnya. Tapi para ilmuwan belum sepakat soal cara terjadinya. Salah satu teori yang paling populer adalah rengkuhan besar. Begitu pertumbuhan alam semesta melambat, gravitasi akan menjadi kekuatan utama. Gravitasi akan membuat alam semesta menyusut, yang menyebabkan planet, bintang, dan galaksi saling bertabrakan. Kejadiannya akan seperti kebalikan ledakan dahsyat. Segala sesuatu kolaps dengan sendirinya. Lalu ada teori koyakan besar. Suatu hari, gaya tarik dari alam semesta yang meluas mungkin menjadi lebih kuat daripada gravitasi. Gaya tarik ini akan mengoyak segala sesuatu di luar angkasa, bahkan lubang hitam. Hanya akan ada satu awan partikel tunggal yang melayang di seluruh alam semesta. Perjalanan ke bintang terdekat selain matahari akan butuh 5 juta tahun jika naik pesawat komersial. Ini baru namanya penerbangan jarak jauh. Kamu butuh sekitar 100.000 tahun untuk pergi dari satu ujung galaksi Bima Sakti kita ke ujung yang lain dalam kecepatan cahaya. Kalau naik pesawat, nolnya tidak akan muat ditulis di layar. Matahari bisa memuat sekitar 1 juta bumi di dalamnya, tapi ada bintang bernama UI Scuti yang 1.700 kali lebih besar dibanding matahari. Semua benda di luar angkasa terhubung satu sama lain oleh gravitasi. Sistem bintang adalah bagian dari galaksi. Galaksi adalah bagian dari gugusan, dan gugusan adalah bagian dari gugusan super. Gugusan super terbesar di alam semesta yang kita ketahui adalah tembok besar Hercules Corona Borealis. Wow, namanya keren sekali. Lebarnya lebih dari 10 miliar tahun cahaya. Mars punya formasi alami terbesar di tata surya. Ada gunung yang ukurannya 3 kali Everest, ngarai yang ukurannya 7 kali Grand Canyon, dan kawah yang bisa memuat setengah sungai Amazon. Meski teori Big Bang adalah yang paling bisa dipercaya, para peneliti masih menemukan bukti yang menentangnya. Misalnya, sebuah teori mengatakan ada sebuah poros tempat seluruh alam semesta berputar. Poros ini disebut poros setan. Ada lubang hitam supermasif di pusat hampir setiap galaksi besar, termasuk galaksi kita. Lubang hitam bukan cuma bisa menarik bintang dan planet, tapi juga lubang hitam lainnya yang akhirnya menyatu dengan massa jauh lebih besar. Gerakan berputar dan gravitasi super besar dari lubang hitam terkadang membuatnya melempar materi keluar angkasa yang bergerak hampir dengan kecepatan cahaya. Ada sesuatu yang disebut Great Attractor. Itu adalah anomali gravitasi di luar galaksi kita yang tidak terlihat, tapi diketahui sedang menarik Bima Sakti dan banyak galaksi lain ke arahnya. Kecepatan angin di Neptunus mencapai 2.600 km per jam, atau setara 3 kali kecepatan pesawat komersial. Suhu di kutub selatan bulan mencapai minus 238 derajat Celcius, yang mungkin merupakan suhu terdingin di seluruh tata surya. Air lebih padat dibanding Saturnus, jadi jika dicemplungkan ke kolam raksasa, Saturnus akan mengambang.
Bulan Jupiter, Europa, diselimuti lapisan es yang tebal, tapi di bawahnya ada samudra air yang luas dengan kedalaman 160 km. Dahulu, fenomena es air dianggap langka dan hanya bisa ditemukan di bumi. Tapi sebenarnya, fenomena ini bisa ditemukan di seluruh tata surya, bahkan di Merkurius dan bulan. Cincin indah Saturnus adalah sabuk puing luar angkasa yang terbentuk setelah salah satu bulannya hancur. Jupiter, Neptunus, dan Uranus juga punya cincin, meski tak seindah Saturnus. Beberapa asteroid bahkan juga punya cincin. Ada 8 planet yang diakui di tata surya, tapi bukti terbaru menunjukkan mungkin ada planet yang ke-9. Kita cuma belum menemukannya. Bahan organik kemungkinan dibawa ke bumi oleh komet, karena di beberapa komet memang ditemukan bahan organik. Saturnus juga punya badai abadi seperti Jupiter, tapi bentuknya juga unik, yaitu berbentuk segi 6. Di tata surya, hanya Merkurius dan Venus yang tidak punya bulan. Jupiter dikitari oleh 79 bulan. Bulan yang terbesar adalah Ganymede yang ukurannya lebih besar daripada Merkurius. Sebelumnya, Bima Sakti digambarkan dengan bentuk sabuk, tapi kini kita tahu galaksi ini berbentuk spiral. Jejak kaki di bulan tidak bisa hilang karena tidak ada angin yang bisa menyapunya. Secara teori, ada sesuatu bernama lubang putih, yaitu kebalikan dari lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya dari luar, tapi cahaya dan materi bisa terlempar dari dalamnya. Triton, bulan Neptunus, mengorbit planetnya dengan gerakan mundur. Cuma bulan ini yang bergerak mundur, dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Meskipun ada triliunan bintang di luar angkasa, kita cuma bisa melihat sebagian kecilnya di langit. Charon, bulan Pluto, punya ukuran yang setara setengah planetnya. Itu sebabnya orbit Pluto sedikit keluar poros. Semua benda di luar angkasa, termasuk planet, debu antar bintang, dan galaksi, cuma membentuk sekitar 4% dari alam semesta. Sisanya adalah materi dan energi gelap yang tidak bisa dilihat dan belum benar-benar dipahami. Sekitar 700 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin saja telah mengubah Venus menjadi seperti sekarang ini. Para astronom mengaku mereka tidak dapat melihat permukaan planet ini secara langsung, karena tertutup lapisan awan tebal dan padat. Namun, misi luar angkasa yang telah dikirim ke planet ini menemukan bahwa planet panas tersebut diselimuti oleh gunung berapi, pegunungan-pegunungan besar, banyak kawah, dan lubang magma yang besar. Temperatur di planet ini benar-benar tinggi sehingga bisa melelehkan timbal, dan tekanan atmosfernya yang begitu besar dapat menghancurkan makhluk apapun yang cukup nekat menginjakan kaki di atasnya. Kalau itu belum cukup mengerikan, atmosfer planet ini dipenuhi dengan awan yang mengandung asam sulfat dan baunya lebih parah daripada telur busuk. Karbon dioksida, komponen utama atmosfer Venus, bersama dengan asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat, sehingga atmosfer yang lebih rendah dan permukaan planet menjadi salah satu tempat terpanas di seluruh sistem tata surya. Namun, dalam teori terbaru, para ilmuwan mengklaim bahwa Venus mungkin saja memiliki iklim yang ramah dan stabil miliaran tahun lalu sebelum segalanya berubah. Para astronom melakukan riset dan membangun model virtual dunia seperti Venus. Model ini mendemonstrasikan hampir seluruh sejarahnya. Planet panas yang memiliki air, suhu yang memadai, dan lempeng tektonik yang stabil. Faktanya, planet tersebut terlihat seperti bumi di awal masa kehidupan. Para ilmuwan berpendapat bahwa periode perkembangan yang mirip bumi ini mungkin saja berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Jadi, selama itu, Venus kemungkinan besar ditutupi lautan dengan kedalaman 9 hingga 304 meter. Selain itu, terdapat pula air di dalam tanah. Yang paling penting, Venus memiliki temperatur yang stabil antara 20 hingga 50 derajat Celcius. Yang harus diakui cukup ramah dan tidak berbeda jauh dengan temperatur bumi saat ini. Jadi, maksudku begini, selama 3 miliar tahun, sampai sesuatu yang tidak bisa dihindari terjadi pada 700 juta tahun lalu, Venus mungkin saja berpenghuni.